saya berotot. Ada yang biru, ada yang bening, yang saya lihat burem semua. Setiap harinya, semua orang pasti memproduksi sampah baik organik maupun anorganik. Data Kementerian Lingkungan Hidup menyebut sebanyak 175.000 ton sampah dihasilkan per hari. Apabila diakumulasikan, bisa menyentuh angka 64 hingga 65 juta ton sampah dalam setahun di Indonesia. Dan sangat disayangkan jika sampah yang sedemikian banyaknya dibuang dan dibiarkan menumpuk begitu saja di tempat pembuangan akhir alias TPA. Padahal, sampah bisa disulap menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Kali ini saya ingin menjadi seorang pengolah sampah milenial. Ngomong-ngomong soal sampah, pasti identik sama yang namanya buang sampah. Nih, saya harus membuang sampah-sampah yang ada di perumahan ini. Masukkan ke dalam truk pengangkut. Nah, nantinya akan dibawa ke rumah pemulihan. Tugas pertama saya adalah mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah. Terkesan sederhana ya, tapi ternyata tidak semudah kelihatannya. Dibutuhkan fokus agar tak ada tempat sampah yang terlewat, tenaga yang ekstra, serta cara mengangkat yang benar. Karena harus mengangkut bobot sampah yang tidak menentu, kisaran 3-10 kg. Ya ampun. Mikir nih gimana cara ngangkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Pulang-pulang dari sini, saya yakin saya berotot. Aduh, udah habis. Udah nih Pak, berarti udah selesai nih. Udah? Hah, belum? Emang masih ada berapa rumah lagi? Ya 600 rumah. 600 kita baru berapa rumah tadi Pak? Ya baru sebagian sih 15 rumah. 15 rumah, saya udah begini. Ya ampun. Ayo semangat Pak, kita jalan lagi berarti ya depan. Come on. Ke bawah. Let's go. Mayoritas sampah yang saya angkut merupakan sampah yang masih tercampur dalam satu kantong plastik. Baik sampah organik, anorganik, sampah kering maupun basah. Sampah yang masih tercampur akan memperpanjang durasi pemilahan dan pemulihan. Makanya, kalau kita mampu memilah sampah minimal di rumah, akan sangat membantu mempercepat proses pengolahannya. Proses pengangkutan sampah sudah dimulai sejak pagi hingga sore. Namun, apabila truk angkut sampah sudah penuh, maka sampah-sampah tersebut akan langsung dibawa ke rumah pemulihan material atau RPM untuk diproses lebih lanjut. Setiap hari setidaknya ada 30 hingga 40 ton sampah mampu terangkut dan diolah. Sampah ini jadi masalah di Indonesia karena belum diangkut 100%. Masih ada pihak-pihak dan masyarakat yang belum mendapatkan jasa pengangkutan sampah. Sampah DKI Jakarta itu sekitar 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Ya, 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Per 2 hari, sampah rekan-rekan warga DKI Jakarta mampu membangun sebesar 1 Candi Borobudur dari sampah. Setibanya di RPM, sampah yang sudah terkumpul dari residen maupun mitra akan dipilih menjadi 2 bagian terlebih dahulu, yakni organik dan anorganik. Sampah yang termasuk kategori organik kemudian akan dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu sampah dapur dan sampah taman. Mengusung visi Zero Waste, seluruh sampah yang masuk ke RPM akan diolah secara maksimal dan mendetail agar bisa habis atau menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sampah dapur misalnya akan diolah menjadi bubur pakan untuk ternak lalat. Wih! Nah, di bawah ini sudah ada bubur. Tapi kalau biasanya kita makan bubur buat sarapan, ini buburnya kali ini bukan buat kita ya, Kang? Bukan. Buat siapa, Kang? Kasih tahu, Kang. Ini bubur ini buat magot nih. Buat magot, ulet Iya. kecil-kecil itu ya, Kang? Iya. Nah, terus ini diisi sampai kapan nih saya ngisi? Isi nyampe penuh, lalu dituangin ke box. Proses ternak lalat tergolong singkat. Magot atau bakal calon lalat akan menghabiskan bubur dari sampah organik selama 7-10 hari hingga tiba waktu panen. Ketika sudah menjadi lalat, mereka akan bertelur, bisa dipanen, kemudian proses awal diulang kembali.
Eits, tidak hanya itu loh, maggot-maggot tersebut juga bisa dikeringkan untuk dijadikan pakan burung dan tentunya menghasilkan cuan. Lantas bagaimana dengan sampah taman? Tentu tak hanya akan dibiarkan menumpuk begitu saja di open window area, melainkan juga dimanfaatkan kembali dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos. Tidak main-main, ratusan bungkus karung berisi kompos seberat 20-35 kg bisa diproduksi setiap harinya di sini. Setelah difermentasi selama 3 bulan, akhirnya kompos siap untuk dipanen. Tapi siap dipanen bukan berarti siap untuk didistribusikan, melainkan harus dimasukkan terlebih dahulu nih ke dalam mesin ayakan ini, hingga nantinya besaran dari kompos ini bisa seragam. Setelahnya, ada proses selanjutnya, yaitu packing atau pengepakan. Dari pengolahan sampah organik, mari bergeser melihat proses pemilahan sampah anorganik. Ternyata kompleks sekali ya. Sampah anorganik saja terbagi dalam 12 kategori berbeda, mulai dari kertas, plastik, logam, botol, dan ragam bentuk kemasan lainnya yang nampak serupa tapi tak sama. Waduh, hahaha. Merah. Ya, Maaf, ya, gimana? Mas? salah, Mak. Salah. Apa nih yang salah nih, Mas nih? Oke. Ini memang terlihat semua plastik, tapi tidak bisa sama. Jadi styrofoam itu Gitu. bukan plastik. Beda dia. Kita Beda. akan memasukkannya ke residu other. Residu others. Ya. Oke. Jadi di sini tuh isinya hanya Biasa plastik. plastik biasa. Oke. Betul. Nah, alasannya apa sih, Mas? Jangan sampai kita salah masukin ke kantong-kantong yang udah disiapkan nih, Mas. Nantinya nggak bisa untuk di-recycle. Berbeda jenis sampah maka harus dipilah dan dimasukkan ke dalam kantong yang berbeda pula sesuai dengan jenis sampahnya. Kalau dilihat-lihat, Mas dan Mbaknya kerjanya cepet banget ya. Saya mah pelan-pelan dulu supaya tidak salah lagi. Hihihi. Keseruan saya memilah sampah masih berlanjut. Karena ternyata masih harus menyortir sampah-sampah yang sudah dikelompokkan tadi lebih jauh. Jangan sedih, habis dipilah di sana, ada lagi pemilahan selanjutnya nih. Ternyata botol-botol plastik ini harus dipilah lagi, diperhatikan dengan detail. Kayak gimana ya? Yuk kita belajar dulu. Mbak, saya udah bawain lagi nih botol-botolnya. Aku izin gabung bantuin pilah-pilah ya Mbak ya. Nah ini gimana nih Mbak cara milahnya nih Mbak? Dipilah. Ini kan ada yang biru sama yang bening. Ini dipisah. Terus kayak gini nanti dipisah lagi. Ada yang biru, ada yang bening, yang saya lihat burem semua nih Mbak. Ini yang biru. Lihatnya nih, dari mana nih? Dari belakangnya kan kelihatan biru. Oke, nah kalau ini? Ini bening. Oh ini bening, oke. Nah kalau masih ada isinya, Harus dibuang dulu. dibuang ya, jangan diminum. Botol plastik sebelumnya harus dipisah dari tutup dan stikernya. Sebab botol yang terpasang stiker artinya sudah terkontaminasi dan akan jauh lebih sulit untuk diolah. Sementara itu, tutup botol akan dikumpulkan sesuai warna. Botol-botol plastik yang tadi sudah dipilah dimasukkan ke dalam karung. Nah, tugas berikutnya adalah mengepres botol-botol plastik. Nah, alat ngepresnya udah ada di belakang sana. Kita harus narik ini. Berat banget. Ini berapa kilo ya, Mas? Ini 7 sampai 9 kilo. 7 sampai 9 kilo. Tapi biasanya sampai berapa belas kilo nih, Mas? Sampai bisa ada yang 15 kilo juga. Ada 15 kilo biasanya. Tak hanya botol plastik, tapi seluruh sampah yang telah dipilah akan dipres. Proses pengepresan sampah membutuhkan waktu selama 2 menit. Oke, sudah sampai? Aman. Nah, ribuan ton sampah yang sudah dipres kemudian disimpan di gudang penyimpanan ini. Tapi tugas saya belum selesai, karena selanjutnya sampah-sampah ini akan dikirimkan kepada mitra untuk diolah menjadi sampah yang jauh lebih bernilai. Pengolahan sampah menjadi benda yang lebih bernilai membutuhkan proses yang panjang. Sampah kertas misalnya, setelah dipres dan dijadikan gulungan, tak bisa serta-merta langsung digunakan, melainkan melalui rangkaian tahapan terlebih dahulu sebelum bisa diolah menjadi kardus. Kita dapat bukan cuma hanya meningkatkan tingkat daur ulang sampah kertas di Indonesia, tetapi juga meningkatkan tingkat kesadaran dan edukasi para masyarakat dan konsumen. Kertas roll dari sampah daur ulang sudah ada di hadapan saya. Sekarang sudah siap untuk diproses ke mesin yang bernama corrugator. Bentuknya sama dengan yang ada di belakang, tapi sekarang saya harus dorong dulu nih ke depan nih ya. Nih,
Sebenarnya beratnya itu adalah 1,6 ton. Tapi lihat deh, saya pakai jari aja bisa. Bisa saya dorong. Karena sudah terbantu sama mesin yang ada di bawah sini. Lembaran kardus ini memaksimalkan sampah kertas yang didaur ulang dengan turut memanfaatkan kecanggihan teknologi. Mesin-mesin ini terus beroperasi selama 24 jam. Setiap menitnya, mesin-mesin mampu mencetak sebanyak 200 sampai 400 lembar, tergantung ukuran, tebal, dan pesanan pelanggan. Kardus setengah jadi kemudian dipotong, dicetak logo, diikat, dan ditumpuk. Per bulannya sebanyak 7.000 sampai 15.000 ton kardus dalam bentuk jadi dapat diproduksi dan didistribusikan. Penanganan limbah pasca konsumsi bukan merupakan tugas satu atau dua orang saja, melainkan tugas kita bersama. Langkah sekecil membuang sampah pada tempatnya dan konsisten memilahnya akan sangat membantu dan berdampak besar bagi keberlanjutan industri daur ulang serta menjaga lingkungan. Clarissa Aradia, Maria Oktober, Bekasi, Jawa Barat.